Selamat pagi teman-teman semua. Pada mata kuliah manajemen konflik kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mengajak teman-teman untuk belajar materi tentang model konseptual manajemen konflik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Abdul Latif, Ahmad Zainal Arifin, Amir Naulandari, dan saya sendiri, Aprilina Sukmayanti. Pembahasan pada materi kali ini yang pertama adalah model integratif manajemen konflik organisasi, yang kedua model stimulasi konflik organisasi, yang ketiga model pengurangan konflik, keempat model manajemen konflik yang inovatif, dan yang terakhir yaitu prosedur implementasi model manajemen konflik. Model-model integratif manajemen konflik organisasi. 1. Dasar pemikiran. Organisasi yang dinamis membutuhkan konflik pada tingkat yang optimal guna meningkatkan pemahaman tahap masalah-masalah yang muncul dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam mencapai tujuan, dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat, pertentangan maupun perselisihan guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas, berkenan dengan tujuan, ataupun perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi. 2. Dampak yang diharapkan. Dari pemikiran di atas, maka konflik yang terjadi diharapkan dapat berdampak positif, sekalipun berdampak negatif atau disfungsional. Tapi yang diharapkan kebanyakan positifnya. Sekalipun dimungkinkan muncul pengaruh negatif bagi kelangsungan organisasi, dampak positif diharapkan sebagai berikut. Segi positif dari konflik adalah meningkatkan pemahaman terhadap berbagai masalah, memperkaya gagasan, menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam terhadap pendapat orang lain, mencari pemecahan masalah bersama, orientasi pada tugas, mempersatukan para anggota organisasi, kemungkinan ditemukan cara memperbaiki kinerja organisasi, dapat memaksimalkan pekerjaan, mengadakan perubahan, penyesuaian terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat, serta mengadakan evaluasi kerja. Nomor 3 yaitu mengidentifikasi sumber-sumber konflik. Penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisasi adalah keterbatasan sumber daya organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat nilai, dan persepsi saling tergantung pada tugas, serta sistem penggajian. 4 yaitu manajemen konflik dan meningkatkan produktivitas organisasi. Manajemen konflik meliputi kegiatan stimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan konflik, dan mengendalikan konflik. Menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan prestasi, mengadakan evaluasi kerja secara terpadu, motivasi karyawan, mengubah sistem penggajian, dan menetapkan standar kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu model stimulasi konflik organisasi. Dalam stimulasi konflik ini diperlukan apabila satuan-satuan kinerja itu dalam organisasi terlalu lambat dalam melakukannya itu pekerjaan karena tingkat konflik itu terlalu rendah. Nah, jadi pemimpin perusahaan juga perlu merangsang timbulnya persaingan dan juga konflik yang dapat terdampak pada peningkatan kinerja karyawan perusahaan tersebut. Dalam metode stimulasi konflik, stimulasi konflik ini menurut James Stoner meliputi juga ada beberapa, yaitu pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok, terus menyusun kembali organisasi, penawaran bonus, pembiayaan intensif, dan juga penghargaan untuk mendorong persaingan, dipilih ataupun pemilihan manajer yang tepat, dan yang terakhir yaitu perlakuan yang berbeda dengan kebiasaannya.
Yang selanjutnya yaitu model pengurangan konflik. Manajemen konflik dengan model pengurangan ini didasari oleh pemikiran bahwa konflik yang tinggi menunjukkan dinamika organisasi dan juga ada indikasi perubahan yang sedang terjadi. Individu dan juga kelompok terlibat dalam pertentangan kepentingan alokasi sumber daya organisasi. Dalam perbedaan sifat ini secara individu yang tercermin dalam perilaku kerja, perbedaan pemahaman terhadap tugas-tugas yang ditetapkan, ataupun hubungan kerja antar sebagai tidak sesuai dengan cenderung saling menghambat. Akibat yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut dalam pengarahan kepada disfungsional konflik karena itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu menghubungkan unit yang terlibat konflik, mengadakan kegiatan bersama mutasi, rotasi jabatan, menetapkan peraturan baru, dan juga menghadapkan ketergantungan baru kepada dua pihak yang konflik dan juga memfusikan peran integrator ataupun pihak ketiga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model manajemen konflik yang inovatif. Pengembangan model pengelolaan konflik merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi berdasarkan data empirik serta kajian teoritis dalam penelitian ini. Alternatif model manajemen konflik yang inovatif didasari oleh pemikiran bahwa konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas pencapaian tujuan. Keberadaan konflik sebagai indikasi tumbuhnya dinamika individu atau kelompok yang saling berkompetisi untuk meraih prestasi. Alternatif model manajemen konflik yang inovatif karena konflik yang terjadi berdampak pada perilaku positif. Konflik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal yang merupakan konflik antara lain keterbatasan sumber daya organisasi, saling ketergantungan pekerjaan, tidak berfungsinya sistem kontrol, dan adanya kekaburan dalam bidang tugas atau job description. Sedangkan faktor eksternal yang menimbulkan konflik yaitu perkembangan iptek, regulasi dan kebijakan pemerintah, peningkatan kebutuhan masyarakat, munculnya kompetitor baru atau keadaan politik, dan keamanan dalam negeri. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang prosedur implementasi model manajemen konflik. Prosedur implementasi model hipotetik manajemen konflik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu asumsi model. Organisasi yang dinamis membutuhkan konflik pada tingkat yang optimal, yang bercirikan kritis atau kritikal terhadap permasalahan intern organisasi. Terjadi kompetisi yang positif antar individu atau kelompok, kreatif dan cepat beradaptasi, mencari penyelesaian masalah, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, pada kenyataannya, konflik tidak selalu berdampak positif saja, namun juga bisa mengarah pada perilaku yang negatif atau disfungsional, yaitu berupa perilaku yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan model hipotetik manajemen konflik agar dapat meningkatkan kinerja anggota dan secara keseluruhan berdampak pada peningkatan produktivitas organisasi. Lalu yang kedua yaitu proses manajemen konflik. Terdapat beberapa model hipotetik pada manajemen konflik yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi, serta penerapan model ini dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, terdapat kegiatan-kegiatan meliputi identifikasi masalah, klasifikasi masalah, dan juga analisis masalah. Proses yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahapan setelah perencanaan yaitu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam proses manajemen konflik adalah menentukan pendekatan dan penerapan metode atau pendekatan manajemen konflik yang telah dipilih secara tepat dengan mempertimbangkan resiko minimal. Pada proses pelaksanaan ini kita akan menentukan metode pendekatan, lalu kita juga akan menyelesaikan masalah melalui manajemen konflik.
Lalu proses yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses manajemen konflik. Dengan mengetahui pencapaian pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan dan juga dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan evaluasi merupakan langkah yang kritis karena sebagai landasan untuk melakukan koreksi ataupun pemantapan pada langkah-langkah yang sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu ada kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan merupakan standar yang harus dicapai setelah implementasi manajemen konflik. Sebenarnya di sini ada 7 kriteria keberhasilan, namun di sini saya akan membacakan 2 saja ya. Yang pertama yaitu organisasi mampu menyesuaikan keadaan dan secara terus-menerus mengembangkan kemampuan guna mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis dan menjadikan organisasi sebagai learning organization. Lalu yang kedua, setiap anggota organisasi menyadari perbedaan-perbedaan pendapat, kreativitas, tujuan, kepentingan, nilai atau perbedaan persepsi dalam melaksanakan program organisasi sebagai peristiwa yang tidak dapat dihindarkan. Setiap anggota organisasi menjadi semakin dewasa dalam menyikapi konflik yang terjadi dalam aktivitas pencapaian tujuan. Untuk kriteria-kriteria yang lainnya, teman-teman bisa membacanya di makalah ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan materi dari kami. Dan apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.